Neticede inişli çıkışlı, skor olarak iniş çıkışımız yok. Hep ben bunu fırsat buldukça da bahsediyorum, anlatıyorum. Voleybol hata oyunu. Şimdi diğer branşa bakıyorsun, mesela takım sporlarından örnek vereyim. Futbolun bir zamanla oyunu mücadelesi var. 1.90 dakika, işte artısı var. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 Encara Messi, 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 encara Messi. Indonesia Arena. Keputusan Zehra keluar dan tolak perpanjangan kontrak dari Fakif Ban berbuntut panjang. Karir kepelatihan Giovanni di ujung tanduk. Bos besar sekaligus presiden klub Murka sebut Giovanni Guidetti tidak becus dan dipecat hari ini. Drama besar tengah mengguncang dunia voli profesional. Bintang tim nasional Turki sekaligus ikon klub raksasa Fakif Bank, Zehra Güneş, resmi menolak perpanjangan kontrak dan memilih meninggalkan klub yang telah membesarkan namanya. Keputusan tersebut memicu reaksi berantai yang menggemparkan dunia olahraga Turki, hingga berujung pada pemecatan pelatih kepala Giovanni Guidetti. Zehra tinggalkan klub, bukan soal uang tapi masalah internal. Sumber internal klub menyebutkan bahwa keputusan Zehra bukan semata-mata karena alasan finansial. Meski Fakif Ban mengajukan tawaran kontrak baru dengan nilai yang fantastis, pemain berusia 25 tahun itu menolaknya. Zehra disebut kecewa dengan situasi internal tim, terutama hubungan yang memburuk dengan pelatih kepala, Giovanni Guidetti. Saya butuh lingkungan yang mendukung dan saling percaya, bukan tekanan yang melemahkan mentalitas tim. Saya ingin tumbuh, bukan hanya sebagai atlet tapi sebagai manusia, ungkap Zehra dalam wawancara eksklusif dengan media lokal. Zehra telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Fakif Bank sejak usia remaja, meraih berbagai gelar domestik dan Eropa, serta menjadi wajah promosi klub. Keputusan untuk pergi mengejutkan para fans dan memantik gelombang reaksi keras di media sosial. Tak butuh waktu lama, tekanan terhadap Giovanni Guidetti pun memuncak. Pelatih asal Italia yang selama ini dikenal sebagai arsitek kesuksesan Fakif Bank langsung berada dalam sorotan. Para fans, legenda klub, hingga beberapa pemain dikabarkan turut menyuarakan ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan Guidetti yang dianggap otoriter dan kurang memberi ruang bagi pemain untuk berkembang. Presiden klub, Abdul Qadir Karahanl, akhirnya turun tangan langsung. Dalam konferensi pers darurat yang digelar pagi ini, ia menyampaikan keputusan penting. Kami sangat kecewa atas kepergian Zehra Güneş, salah satu aset terbesar yang dimiliki klub ini. Dan setelah melakukan evaluasi internal, kami mengambil langkah tegas. Mulai hari ini, Giovanni Guidetti resmi kami copot dari jabatan pelatih kepala. Lebih lanjut, Karahanl menyebut Guidetti telah kehilangan kepercayaan ruang ganti dan menyatakan bahwa manajemen tidak akan membiarkan konflik internal menghancurkan fondasi tim. Bagi kami, keharmonisan tim adalah prioritas utama. Tidak peduli seberapa hebat taktik Anda, jika ruang ganti hancur, maka klub juga akan runtuh, tambahnya. Kabar ini pun menjadi trending topik di Turki. Para legenda Fakif Bank seperti Gözde Kırar dan Naz Aydemir turut angkat suara, menyayangkan situasi yang terjadi namun mendukung langkah manajemen. Di sisi lain, sebagian fans merasa kecewa terhadap manajemen klub karena terlalu lama membiarkan ketegangan antara pemain dan pelatih memuncak tanpa mediasi serius. Meski telah resmi meninggalkan Fakif Bank, Zehra Güneş belum mengumumkan klub barunya. Namun sejumlah rumor menyebutkan bahwa ia tengah menjajaki negosiasi dengan klub-klub raksasa di Italia seperti Imoco Voli Conegliano dan Ferro Voli Milano, serta satu klub besar di Brasil. Tak sedikit pula fans yang berharap ia bergabung dengan Eczacıba, rival berat Fakif Bank di Liga Turki. Jika benar Zehra bergabung dengan klub rival domestik, maka tensi kompetisi musim depan dipastikan akan meningkat tajam, dan laga antara dua klub besar itu akan menjadi ajang pembuktian pribadi antara Zehra dan ex-pelatihnya. Pemecatan Guidetti dan kepergian Zehra meninggalkan lubang besar dalam skuad Fakif Bank. Klub kini harus bergerak cepat mencari pelatih baru yang mampu membangun kembali kekompakan tim, sekaligus mendatangkan pengganti sepadan untuk posisi middle blocker andalan mereka. Beberapa nama pelatih top seperti Daniel Santarelli dan Ferhat Akbas mulai disebut sebagai kandidat. Namun siapapun yang mengambil alih, tugas mereka tidak akan mudah. Fakif Bank saat ini tidak hanya berjuang mempertahankan prestasi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik dan identitas klub yang sempat terguncang. Terkait hal ini yang dialami Giovanni Guidetti hari ini, meskipun sempat mengantar Fakif Bank meraih gelar juara Liga Voli Turki musim lalu, pencapaian itu tidak cukup untuk menyelamatkan posisinya sebagai pelatih kepala.
Sorotan tajam datang bukan hanya dari hasil di lapangan, tetapi dari kegagalannya menjaga stabilitas tim dan, terutama, tidak mampu mencegah hengkangnya Zehra Gunes. Di mata manajemen, kepergian Zehra merupakan kegagalan fatal. Lebih dari sekadar kehilangan pemain bintang, klub merasa dikhianati oleh pelatih yang seharusnya menjadi pemimpin dan penjaga kekompakan tim. Namun ternyata, gejolak tak berhenti di situ. Muncul isu panas lain yang menyeret nama pelatih asal Italia tersebut, kali ini berkaitan dengan bintang muda Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Menurut beberapa sumber terpercaya, Giovanni disebut melakukan kebohongan besar kepada manajemen dan pemain soal potensi kedatangan Megawati ke Fakif Bank. Dalam beberapa rapat internal, Giovanni mengklaim bahwa Megawati menolak tawaran dari Fakif Bank karena alasan pribadi. Namun belakangan, informasi tersebut dibantah keras oleh beberapa pihak, termasuk perwakilan agen internasional Mega. Zehra Gunes, yang diketahui merupakan salah satu pendukung utama perekrutan Megawati, merasa dikhianati oleh tindakan Giovanni yang justru menghalangi kedatangan Mega secara sepihak, tanpa persetujuan klub dan tanpa alasan yang masuk akal. Berkhianat, itulah kesalahan fatal Giovanni. Ia bukan hanya merusak potensi tim, tetapi juga menghancurkan kepercayaan kami satu sama lain, ucap seorang pemain senior Fakif Bank yang enggan disebutkan namanya. Lebih menyakitkan lagi, Giovanni dikabarkan merendahkan kemampuan Megawati dalam beberapa sesi evaluasi. Ia menyebut Mega sebagai pemain yang masih amatir dan tidak cocok bermain di level tertinggi Eropa, bahkan sempat membandingkannya dengan beberapa pemain Amerika Latin dan menyebut Mega kalah kelas. Pernyataan ini dinilai menjijikan dan tak berdasar, mengingat Megawati justru bersinar terang selama 2 musim di Korea Selatan bersama tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Ia tampil sebagai pemain paling konsisten, selalu menjadi top scorer, dan bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia 2025 oleh majalah voli bergengsi asal Eropa, Volleybox. Mega bukan pemain recehan seperti yang dikatakan Giovanni. Dia bukan hanya berbakat, tapi juga pekerja keras dan mentalnya luar biasa. Penghinaan seperti itu tidak bisa dimaafkan, ujar seorang pengamat voli Turki. Megawati dikenal tidak hanya karena kemampuan tekniknya, tetapi juga etos kerja, daya juang tinggi, dan sikap profesional yang jarang dimiliki pemain seusianya. Penilaian miring dari Giovanni dianggap lebih sebagai bentuk prasangka pribadi, bukan analisis objektif. Setelah pemecatan Giovanni, sejumlah kabar berembus bahwa manajemen Fakif Bank tengah kembali membuka komunikasi dengan Megawati Hangestri. Presiden klub dikabarkan sangat tertarik untuk membawa Mega sebagai bagian dari regenerasi tim setelah ditinggal Zehra. Jika benar terjadi, kedatangan Mega akan menjadi pembuktian besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga sebagai tamparan keras atas keraguan yang pernah diarahkan padanya. Lebih lanjut, pemecatan yang tak bisa lagi dihindari. Hari ini, nama besarnya sebagai pelatih kelas dunia resmi tercoreng di hadapan publik setelah konflik internal yang ia picu sendiri membesar tanpa kendali. Keputusan-keputusan kontroversialnya, terutama soal sikap diskriminatif terhadap Megawati Hangestri, telah menjadi bumerang besar yang meruntuhkan kepercayaan seluruh elemen tim, termasuk sang bintang Zehra Gunes yang akhirnya memilih pergi. Apa yang kini dikenal sebagai Mega Effect, sebutan dari media Turki atas dampak tak terduga dari nama Megawati di balik konflik internal, akhirnya membuat karir Giovanni berakhir tragis. Ia tidak hanya kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan kehormatan sebagai pelatih yang seharusnya menjadi teladan. Megawati mungkin belum pernah menyentuh lantai pertandingan bersama Fakif Bank, namun kehadiran namanya saja sudah cukup untuk mengguncang struktur internal klub. Mega menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi dan ketidakadilan yang disuarakan tidak hanya oleh fans, tapi juga oleh para pemain sendiri. Kini, setelah Zehra hengkang dan Giovanni resmi diberhentikan, nasib Fakif Bank menjadi tanda tanya besar. Klub yang selama ini dianggap sebagai benteng kuat voli wanita Eropa justru terlihat rapuh dari dalam. Ditinggal Zehra, ikon, panutan, dan jantung permainan tim, menjadi pukulan telak bagi sang presiden klub, Abdul Qadir Karahanel. Kami sedang menata ulang segalanya. Kepergian Zehra adalah luka besar, dan kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, ujar Karahanel dalam pernyataan singkatnya kepada media, dengan raut kecewa dan mata yang tak bisa menyembunyikan kemarahan. Tim kini berada dalam fase krisis identitas. Fans mulai kehilangan kepercayaan, sponsor menahan dukungan, dan ruang ganti berada dalam suasana penuh ketidakpastian. Fakif Bank tak hanya kehilangan pemain dan pelatih, tapi juga kehilangan arah.